Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Suwarno Yulianti. Saya dari Prodi PGD kelas SD 24B. Di sini saya akan mempresentasikan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Diana Setiana MPD. Izin mempresentasikan. Nah, di slide pertama ada pengertian peran kolaboratif keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Apa sih itu pengertiannya? Pengertiannya yaitu pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan bangsa yang maju, kolaboratif antar keluarga, pemerintah, dan masyarakat, yang menjadi kunci untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui kerjasama tiga elemen, yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Nah, peran keluarga dalam pendidikan yaitu adalah tanggung jawab anggota keluarga, terutama orang tua, dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan pengajaran kepada anak sejak dini, baik dalam hal moral, etika, maupun kebiasaan belajar. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang membentuk dasar karakter anak. Di slide selanjutnya ada pentingnya peran keluarga dalam pendidikan. Yang pertama ada pembentukan karakter dan moral. Misalnya keluarga mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati. Terus yang kedua ada memberikan dukungan emosional. Orang tua menjadi sumber kasih sayang, rasa aman, dan motivasi anak. Terus yang ketiga ada membentuk kebiasaan belajar. Orang tua membantu anak mengembangkan disiplin belajar dan manajemen waktu yang baik. Terus di slide selanjutnya ada peran utama keluarga dalam pendidikan. Yang pertama ada sebagai pendidik pertama, yang kedua sebagai pembimbing, yang ketiga sebagai motivator, yang keempat sebagai pengawas. Nah, di sampingnya ada contoh peran keluarga dalam pendidikan. Contohnya itu mendampingi anak saat belajar di rumah, memberikan teladan positif melalui perilaku sehari-hari. Yang ketiga ada membaca buku bersama anak-anak untuk meningkatkan minat baca anak. Yang keempat ada mengajarkan nilai-nilai agama dan moral melalui cerita atau diskusi bersama keluarga. Selanjutnya ada tantangan dalam peran keluarga. Apa sih itu tantangan dalam peran keluarga? Nah, yang pertama adanya kurangnya waktu. Orang tua yang sibuk sering kekurangan waktu untuk mendampingi anak. Yang kedua ada kurangnya pemahaman pendidikan modern. Sebagian orang tua tidak memahami metode belajar anak yang efektif yang zaman sekarang. Terus solusinya untuk orang tua harus mengatur waktu untuk keluarga seperti membuat jadwal khusus. Lalu ada orang tua dapat belajar melalui buku, seminar, atau pelatihan parenting. Peran pemerintah dalam pendidikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi warga negara. Pendidikan sebagai hak dasar dan kewajiban Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, yaitu kebijakan pendidikan. Wajib belajar selama 12 tahun, bantuan operasional sekolah, program Indonesia Pintar PIP. Terus yang keempat ada kurikulum merdeka. Yang kelima pengembangan sekolah tinggi. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup warga negara, mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang keempat mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Apa sih peran pemerintah? Yaitu peran pemerintah sendiri
pengaturan kebijakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional. Yang kedua ada pembiayaan, menyediakan anggaran untuk pendidikan. Yang ketiga ada pengawasan, mengawasi kualitas pendidikan. Terus yang keempat ada pengembangan kurikulum, mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang kelima ada pengembangan infrastruktur, membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan. Ini ada tantangan pemerintah dalam pendidikan, yaitu kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Yang kedua ada kurangnya infrastruktur. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Yang keempat korupsi dan penggunaan anggaran yang tidak efektif. Yang kelima ada perubahan teknologi dan globalisasi. Lalu gimana sih solusinya untuk itu? Solusinya 1. Peningkatan anggaran pendidikan, pengembangan infrastruktur, pelatihan guru, peningkatkan kualitas kurikulum. Yang kelima ada penguatan, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan, mendukung dan mengembangkan pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi siswa, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun lingkungan pendidikan yang kondusif. Nah, di sini kita dapat disimpulkan yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan. Keluarga mendidik nilai dasar dan dukungan emosional. Pemerintah menyediakan kebijakan, fasilitas, dan akses pendidikan. Sedangkan masyarakat menciptakan lingkungan kondusif dan mendukung proses pembelajaran. Kolaborasi ketiganya sangat diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.